Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ini Allah masih mengaruniakan kepada kita semua nikmat yang tidak terhingga. Yang paling utama dan paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini selepas melaksanakan sholat Isya berjamaah, lalu kita sambung dengan thalabul ilmi, belajar bersama dengan senantiasa mengharap Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam kategori hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah menyebutkan besok pada hari kiamat ada dua macam golongan manusia yang paling besar kerugiannya. Apa itu? Asyadun nasi hasrata yaumal qiyamah. Pada hari kiamat besok ada orang yang asyadun nasi hasrotan, kerugiannya paling besar, penyesalannya paling dalam. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun amkanahullah fi thalabil ilmi fid dunya walam yatlubhu. Golongan pertama adalah orang yang ketika di dunia dulu Allah mungkinkan dia, Allah berikan kemampuan kepada dia, diberikan sehat badannya, diluangkan waktunya, dimudahkan sarananya untuk thalabul ilmi, belajar, untuk mencari ilmu. Cakupannya umum, baik ilmu yang umum atau ilmu agama. Tetapi kesempatan itu tidak digunakan dengan baik, sehingga sarana tinggal sarana, waktu tinggal waktu, kesehatan tinggal kesehatan, tidak digunakan untuk thalabul ilmi. Sehingga apa? Bertambah waktunya, berkurang umurnya, ilmunya tetap saja tidak bertambah. Pemahaman agamanya juga tidak bertambah, sehingga kualitas ibadahnya juga begitu-begitu saja. Maka kata Nabi, inilah besok orang yang merugi ketika di hari kiamat. Yang kedua adalah warajulun 'allama ilman
fantafa'a bihi man sami'ahu min hudunahu. Adalah golongan orang yang dulu di dunia dia sudah melakukan thalabul ilmi, ilmu sudah dia kantongi, ilmu sudah dia fahami, baik yang umum atau faqih di dalam agama, paham dia, dan dia allama ilman, mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Kalau jadi guru ya berarti ngajarkan ke muridnya. Kalau dia sebagai orang tua berarti dia mengajarkan kepada anaknya. Atau kemudian kalau dia ustaz berarti mengajarkan kepada jamaahnya. Ilmunya diajarkan. Sehingga jamaahnya makin pinter, muridnya makin pinter, anaknya makin paham, mendapatkan ilmu yang diberikan oleh dia. Tetapi sayang beribu sayang, yang mendapatkan manfaat justru yang belajar, tapi dia tidak mendapatkan keberkahan ilmunya. Makanya dalam satu hadis itu Rasulullah pernah menyebut bahwasanya gambaran tentang ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu seperti air hujan. Semerap air hujan ya. Air hujan Allah turunkan dari langit, ditampung oleh bumi. Maka Rasulullah kemudian sebutkan karakter atau sifat atau sikapnya bumi terhadap air hujan itu ada 3. Yang pertama, dia menampung air hujan, airnya ditampung, kemudian dengan air itu tanahnya menjadi subur. Sehingga kalau subur apa? Ditanam cabai, tumbuh cabai. Ditanam tomat, tumbuh tomat. Ditanam padi, padinya menghijau, kemudian menguning. Lebat buahnya, berlimpah panennya. Jadi tanahnya subur, diambil airnya, sumbernya jernih, segar, kemudian tanaman yang ditanam itu menghasilkan hasil yang maksimal. Itulah perumpamaan orang yang dia menyerap ilmu dari Allah, mempelajari ilmu dari Rasulullah, dia dapat manfaat, orang lain juga dapat manfaatnya. Ini golongan paling baik yang pertama. Yang kedua kata Nabi adalah seperti air, seperti tanah yang dia itu cekung. Sehingga apa? Ketika air hujan turun, maka airnya ditampung banyak, melimpah. Tapi nanti giliran musim kemarau airnya hilang. Musim kemarau airnya hilang. Sehingga ketika air itu ditampung banyak, siapa saja yang datang untuk mandi dapat airnya yang bersih, untuk minum dapat airnya yang bersih, untuk mengairi dapat airnya yang berlimpah. Orang mengambil manfaat daripada air itu, tetapi kemudian dia yang punya tidak mendapatkan manfaatnya. Jadi hanya diambil oleh orang lain saja. Ini golongan yang nomor 2. Golongan yang nomor 3 kata Nabi adalah seperti tanah yang dia itu kalau turun air hujan, maka turunnya air hujan itu tidak ditampung, langsung blender, hilang Pak. Jadi tidak menjadikan tanahnya subur, tidak menjadikan dia punya sumber air yang jernih, pun tidak bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Ini golongan yang paling celaka. Makanya kita memohon kepada Allah semoga dijadikan golongan yang pertama. Nabi banyak ajarkan doa kepada kita dalam rangka thalabul ilmi. Salah satunya apa? Nabi ajarkan, Allahumma alimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wazidni ilman. Allahumma ya Allah, alimni, ajarkan kepada aku ilmu. Karena memang Engkaulah zat yang maha memiliki ilmu pengetahuan. Ma yanfa'uni, ilmu yang mampu memberi manfaat kepada aku. Karena ilmu yang kita baca, yang kita pelajari, apa yang kita baca semuanya itu kan ternyata tidak semuanya memberikan manfaat. Tidak semuanya nanti kalau besar manfaat buat kita, gitu.
Jadi ajarkan ya Allah kepada saya ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada saya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wanfa'ni bima 'allamtani, dan apabila engkau ajarkan ilmu kepadaku ya Allah, maka jadikan ilmu aku itu bermanfaat. Jangan sampai kemudian ilmunya seperti pohon tapi tidak punya buahnya, ditampung, dihafalkan, ya, tapi tidak berbuah manfaat kepada orang lain, dirinya juga tidak mendapatkan manfaat. Wazidni ilman, dan tambahilah kepada saya ilmu. Itu doa yang lain Nabi juga ajarkan, karena Nabi Muhammad sadar manusia itu diciptakan dengan kadar ingatan yang bermacam-macam. Jadi kados komputer atau laptop itu kan prosesornya, otaknya itu kan beda-beda. Kalau kemudian prosesornya itu tingkat yang lama, produksi lama, itu untuk nyimpan data tidak seberapa banyak. Kalau untuk kemudian menjalankan program-program yang terbaru itu juga berat, panas gitu. Nah, ada yang kemudian komputer-komputer terbaru, laptop-laptop terbaru yang prosesornya itu keluaran terbaru sehingga canggih. Sehingga apa? Program macam apapun beratnya jalannya enteng. Jadi ibarat mesin itu mboten ngoyo kan itu ya. Nah, manusia juga sama. Kadar otaknya beda-beda. Maka ya Allah, Allahumma ftah li futuhal arifin. Ya Allah, berikan kepada saya futuh ilmu sebagaimana futuhnya orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah ma'rifatullah kepada jenengan. Ya, Allahumma ftah li futuhal arifin. Futuh itu apa, Pak? Futuh itu apa yang kita pelajari, apa yang kita baca dengan yang kita dapat itu jauh. Jadi kalau umpama kemudian kita baca, kita belajar hadis ya, satu hadis, dua hadis. Itu kalau menurut tataran normal, orang kalau barangkali baca satu hadis, dua hadis, mentok pemahamannya dapat 10 poin. Dihitung nomor 1 sampai 10. Kesimpulannya nomor 1 sampai 10. Tapi kalau kemudian diberikan futuh oleh Allah, bacanya satu hadis, tapi bisa mendapatkan kesimpulan sampai 20. Sampai kesimpulan sampai 20. Itu namanya apa? Futuh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allahumma ftahli futuhal arifina bi hikmatik wansurni rahmatak wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Jadikan aku ingat apa saja yang aku pelajari, jadikan aku ingat apa saja yang aku lupa ya Allah. Jadi itu Nabi ajarkan banyak doa yang berkaitan dengan thalabul ilm. Bapak Ibu jamaah sholat isya rahimakumullah. Nah, dalam satu riwayat di dalam musnadnya Imam Ahmad itu disebutkan setunggal cerita. Jadi tersebutlah seorang sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ini namanya Abu Dahdah. Sinten? Abu Dahdah. Jadi ada sahabat namanya Abu Darda. Ini Abu Dahdah namanya. Abu Dahdah ini istimewa. Apa istimewanya? Ketika dia bersama dengan Rasulullah, Rasulullah kemudian bersama dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Yang disebutkan ini tidak disebut namanya. Jadi ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Kalau lafadznya ja'a rajulun, maka perawinya itu nggak kenal siapa orang ini. Yang penting datang seorang laki-laki kepada Nabi. Laki-laki itu kemudian bilang, ibaratin apa? Madul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sesungguhnya saya itu punya kebun. Nah, sebagaimana umumnya orang, saya itu pengen jaga kebun saya. Saya itu punya rencana untuk membangun pagar keliling kebun saya. Jadi kebun saya itu mau saya pagar. Supaya apa? Orang tidak sembarangan masuk. Barang saya yang saya simpan, saya taruh tidak hilang. Jadi mau saya pagar.
Tapi ya Rasulullah, ada satu ganjalan. Apa itu? Ada satu pohon milik tetangga saya yang cuman satu pohon itu tumbuhnya pas kok kemudian di perbatasan kebun saya dan kebun dia. Sehingga apa? Kalau saya melanjutkan pembangunan pagar saya, otomatis saya harus motong ini, tak potong. Cuman satu dia punya pohon, dan itu tumbuh di perbatasan pekarangan saya dan pekarangan dia. Lah terus bagaimana? Tapi ya Rasulullah, saya sudah melobi dia, sudah tak ajak diskusi, ya sudah kemudian tak jelaskan niat hati saya apa. Wis lah, kalau cuman memang satu pohon, saya minta kerelaannya. Lek gak gelem ridho, gak gelem rela, tak belinya berapapun harganya. Yang penting pohon itu saya potong, saya bisa mager pekarangan saya. Nah terus, tapi ya Rasulullah, dia menolak. Wis gak duwe wit-witan, wite mek siji tok, berbatasan dengan pekarangan saya, mau saya beli lo ndak mau. Sehingga sampai saya itu punya suudon, jangan-jangan dia itu punya masalah sama saya. Tapi sudah saya tawar-tawar dengan harga yang tinggi pun dia ndak mau kasih kan gitu. Maka Rasulullah kemudian katakan, wahai sahabat, panggil dia. Setelah orang yang punya pohon tadi itu didatangkan, Rasulullah kemudian mengatakan, wahai sahabat, juallah, berikan pohon yang satu ini kepada tetanggamu, maka nanti kalau kamu ridho, kamu rela, kamu memberikan, atau kemudian kamu jual pohon itu kepada dia, nanti Allah akan ganti dengan satu pohon di surga. Satu pohonmu di dunia kamu relakan, kamu jual, nanti Allah ganti dengan satu pohon kurma di surga. Kira-kira kalau menurut kita pilih pundi? Didol napa mboten? Lek didol surgane dereng ketok, Pak. Wite nggih dereng ketok, kan mboten kelihatan. Tapi kalau kemudian saya pertahankan janji Nabi ini nggak dapat, janji Nabi nggak dapat. Karena Nabi jelas mengatakan, kalau Nabi mengatakan mosok bujui, kan mboten ya? Nggak mungkin Nabi bujui, pasti benar. Di luar dugaan, apa jawabnya? Jawabannya tetap mboten bi, saya nggak mau jual, coba. Pun ditawari Nabi, pohonnya ditukar dengan pohon di surga, tapi ndak mau kan itu. Nabi yang menjawab, yang mendengar, ya tidak memaksakan. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan itu sifatnya bukan perintah wajib, tapi tawaran. Lek awakmu gelem, Allah balas dengan pohon di surga. Itu satu nikmat yang luar biasa. Tapi kalau kemudian kamu tidak mau, ya tidak apa-apa, sifatnya tawaran. Nah sekarang yang tinggal masalah yang punya pekarangan tadi mau bangun pagernya itu gimana? Abu Dahda yang mendengar kisah itu kemudian langsung besoknya mendatangi yang punya pohon. Apa dia mengatakan? Wahai fulan, wahai rajul, sebagaimana Rasulullah jelaskan kemarin bahwasanya kalau kemudian kamu jual pohonmu yang satu itu nanti akan diganti oleh Allah dengan satu pohon kurma di surga. Kira-kira kalau menurut kamu setuju boleh, nggak sepakat juga boleh. Gimana kalau tak tukar dengan kebun saya? Beneran tak? Iya, kalau kamu mau tak tukar dengan kebun saya. Oh ya wis, saya setuju. Memangnya apa istimewanya kebunnya Abu Dahda? Kebunnya Abu Dahda itu satu kebunnya isinya 600 pohon kurma. Jadi jangan sangat bayangkan satu pohon yang berada di pekarangan tadi itu pun nanti kalau terjual bakalnya dipotong ya, bakalnya dipotong. Abu Dahda menukar dengan satu kebunnya yang isinya 600 pohon kurma. Kalau Abu Dahda menjual kebunnya dengan satu pohon tadi, maka otomatis dia nggak dapat pohon sama sekali. Kenapa? Karena pohonnya dipotong. Lek menurut hitungan real rugi napa mboten? Rugi. Ibaratnya jenengan nggak ada pohon sawit, ya nggak ada sawitnya, di Kalimantan atau mana itu, kebunnya luas, punya kemudian sawit, ya waktu kemarin minyak mahal-mahalnya itu kan luar biasa gitu.
Jenengan punya sawit yang kemudian sejauh mata memandang, itu kemudian ditukar dengan satu pohon, lek jenengan dapat pohonnya itu pun dipotong pohonnya. Itu lek nurut hitungan bisnis, hitungan ekonomi mesti rugi. Tapi Abu Darda tidak melihat dengan kacamata ekonomi. Abu Darda melihat dengan kacamata iman. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah. Nanti jenengan sakat buka di surat Al-Hadid ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yang artinya, man dzalladzi, siapa sih orang-orang yang beriman? Karena kalau dia nggak punya iman, tidak bisa menyanggupi ini. Siapa sih orang-orang yang dia itu yuqridullaha qardan hasanah, yang memberikan pinjaman kepada Allah, yang mau menghutangi Allah. Coba jenengan perhatikan kalimatnya. Siapa sih orang hamba Allah yang beriman, yang kemudian mau meminjami Allah? Jadi jenengan ngutangi Gusti Allah. Ada yang ganjil napa kalimatnya? Ada napa? Ngutangi Allah. Ngutangi Allah ganjil, Pak, ganjil. Kenapa? Karena kalau kemudian kita perhatikan dan kita renungkan, sebenarnya apapun yang kita dapatkan sampai dewasa hari ini, sing maringi sinten? Gusti Allah. Yang menciptakan alam semesta, numbuhkan pohon nangka ya, kemudian muncul buahnya yang banyak, atau jenengan gada sawah, kemudian panennya berlipat-lipat, tonggone panen ping pisan jenengan sampai 3 kali, sing dadosaken panen sinten? Gusti Allah. Berarti semuanya itu dari Allah. Manusia itu cuman dititipi. Lek dititipi berarti apa? Dia miliknya atau mboten? Mboten. Bukan miliknya itu. Tapi dalam ayat ini Allah itu seakan-akan apa? Mengatakan, ini yang aku titipkan itu milikmu, maka jika kamu mau meminjamkannya kepada aku, yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, maka bagi dia aku lipat gandakan pahalanya. Kalau dalam ayat yang lain, orang yang bersedekah dilipat gandakan sampai 700. Satu sedekah maka menumbuhkan 7 cabang ya. Satu cabang 100 butir. Maka kemudian satu butirnya jatuh, muncul lagi 7 cabang. Satu cabang itu 100, jatuh lagi, begitu seterusnya. Fayudha'ifahu lahu, Allah lipat gandakan. Berapa? Tidak disebut, saking akeh. Itu ya. Yang kedua, kalau kemudian di sini Allah sebutkan kata meminjami, ibaratnya kula jenengan kemudian punya tetangga atau punya teman, aku nyilih duit berapa? 1 juta. Kapan dibalikno? Akhir bulan. Kemudian jenengan pinjemi. Akhir bulan jenengan wajib nagih napa mboten? Nagih, Pak. Lek mboten nagih ilang. Ya. Kemudian di akhir bulan dia wajib bayar mengembalikan sesuai dengan janjinya. Wajib bayar. Kalau manusia saja yang punya hutang wajib mengembalikan hutangnya, dan manusia itu kadang enten sing bujuki, enten sing boten, enten sing tepat waktu, enten sing molor. Kalau Allah, maka pasti tanpa kita tagih Allah akan mengembalikan, dan tidak ada Allah kemudian menyelisih janjinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyelisih janji. Kalau Allah janji pasti diijabahi, pasti ditepati. Itu kalau Allah janji. Yang ketiga, kalau kemudian di dalam ayat ini Allah menggunakan kata meminjamkan, padahal itu miliknya Gusti Allah. Itu sakjane napa? Allah itu nyindir kita, Pak.
Nyindir kita. Apa yang disindir? Kekikiran manusia. Jadi medite menungso nih. Kula jenengan gak ada orang tua. Kula jenengan sugih. Kula jenengan sukses. Kalau pulang mesti kemudian bawa oleh-oleh, pulang kampung. Ya. Hari raya. Kemudian satu waktu bapaknya telepon, ibunya telepon, "Le, gimana kabarnya?" "Sehat alhamdulillah, Pak." "Sehat alhamdulillah, Bu." "Iki yo sepurane, bapak ibu kan gak tahu ngerepoti. Lah saiki bapak ibu lagi butuh. Bapak ibu nyile duwike, nyile duwike. Wis tak engko lek akhir bulan, lek bapak ibu wis panen tak balekno." Lho lek wong tua wis sampe ngomong bapak nyile, iku ungkapane napa, Pak? Nah, anaknya kadang angel katanya ya. Angel. Jadi semestinya apa? Orang tua pun tidak perlu minta, tidak perlu kemudian pinjam. Orang tua minta saja pasti dikasih kan katanya ya. Ada seorang sahabat yang dia itu datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya marah terhadap anak saya." "Dah kenapa?" "Kenapa? Karena saya punya anak, yang anak itu pelit sekali kepada saya." Lalu anaknya dipanggil sama Rasulullah. "Wahai fulan, ini apakah betul kamu ini jahat kepada orang tuamu, jahat kepada bapakmu?" Anaknya ini kemudian bilang, "Iya ya Rasulullah. Lah gimana tidak? Wong orang tua saya itu uang sudah saya kasih, jatah sudah saya penuhi tiap bulan. Kemudian kemarin minjam kepada saya. Kok kemudian sampai sekarang belum dikembalikan? Ini berarti kan bapak saya zalim kepada saya." Dia bilang kepada seperti itu. Maka langsung Allah utus Jibril. Jibril datang bisi Nabi Muhammad. Ya, "Wahai Muhammad, yang terjadi adalah apa? Dia orang tuanya ini saking butuhnya, saking pelitnya anaknya, sampai ucapannya minta pinjaman." Maka Rasul langsung kerahnya baju itu dipegang, kemudian dikatakan, "Anta wa maluka li abika." Awakmu iki ambek semua harta yang kamu punya itu li abika, punya bapakmu. Jadi jangan kamu anggap bahwasanya mobil yang kamu parkir di rumah itu punyamu, bahwasanya rumah yang kamu bangun itu rumahmu, bahwasanya uang yang kamu tabung itu punyamu, bahkan kemudian apa yang kamu pakai itu punyamu. Jangan dianggap, karena ini semua muncul berkat kebaikan orang tuamu. Lek dulu bapakmu nggak mengasuh kamu, nggak merawat kamu, nggak menyekolahkan kamu sampai pintar, apakah wujud seperti ini? Tidak ya Rasulullah. Anta wa maluka li abika, maka kamu dan seluruh harta yang kamu miliki itu punya bapakmu. Jadi seperti itu. Ungkapan saking pelitnya. Maka kalau di sini Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasana," siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, berarti Allah sedang nyindir manusia. Manusia itu kadang disuruh sedekah tapi tidak mau itu loh, Pak. Disuruh zakat masih dipikir-pikir kan itu ya. Masih dipilih-pilih, endi sing pakaian sing sak senengi digawe, sing gak dikekno kan itu masih dipikir-pikir. Makanya Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanah." Siapa yang meminjamkan kepada Allah bukan sembarang pinjaman, tapi pinjaman yang terbaik, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Maka satu, Allah lipat gandakan balasannya. Dua, Allah jadikan dia sebagai orang yang mulia. Nah, selepas Abu Darda mengatakan itu, langsung dia pulang menemui istrinya. Nah, rumahnya itu kan di kebunnya itu memang. Saat itu istrinya itu sedang dulang anak kurma, Pak. Jadi dulang kurma. Maka kemudian Abu Darda mengatakan, "Wahai Ummu Darda, labbaik. Wahai Ummu Darda, wahai istriku, aku penuhi panggilanmu." "Ada apa, Mas?" "Ada apa? Sesungguhnya aku sudah berikan, sudah aku jual kebun kurmaku ini, ditukar dengan satu pohon yang berada di surga. Allah janjikan kepada orang yang bersedekah qardon hasanah." Al-Hadid ayat 11. Maka wahai istriku, ayo
kita kemudian keluar daripada kebun ini. Langsung istrinya mboten gerundel, mboten cerewet ya, mboten kemudian mas sama niki sedekah ngedol kebune kok ya gak ngomong-ngomong, ndak protes sama istrinya. Langsung kemudian apa? Kurma yang ada di sakunya itu kemudian dibuang. Kurma yang berada di tangan anaknya itu langsung diambil dibuang. Bahkan kurma yang kemudian di dalam mulut anaknya itu disuruh untuk dimuntahkan. Muntahkan nak, muntahkan. Karena apa? Kebun ini dan isinya 600 pohon kurma sudah ditukar dengan 1 pohon kurma di surga. Nah, Rasulullah kemudian berkomentar, alangkah lebatnya dahan pohon kurmanya Abu Dahdah di surga. Alangkah lebatnya dahan pohon kurmanya Abu Dahdah di surga. Sampai 3 kali disebut seperti itu. Itu Abu Dahdah. Bapak Ibu jamaah sholat Isya rahimakumullah. Jadi kalau kemudian kita lihat bagaimana kemudian sahabat Abu Dahdah ini ketika menyambut seruan Rasulullah, seakan-akan apa? Dia itu tidak menyisakan kesempatan untuk yang lain. Dia tidak kemudian toleh-toleh sopo sing dhisik engko lek gak ono sing maju lagi aku. Mboten. Om tau kemudian awamu saya. Aku engko keri-keri lek wis gak ono. Mboten ngoten. Langsung kemudian apa? Dia maju. Ya Rasulullah, saya yang kemudian menukar pohonnya dengan kebun saya. Ini menunjukkan apa? Semestinya memang seperti ini, Pak. Orang mukmin, orang beriman, ketika dia mengetahui peluang kebaikan itu harus mubadaroh. Mubadaroh apa? Bersegera langsung. Jadi jangan ditunda. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang saling berlomba dalam kebaikan itu dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang biasa, senantiasa selalu yusari'una, saling berlomba, cepet-cepetan fil khairat, di dalam kebaikan. Jadi jangan sampai kemudian dia tertinggal oleh sahabatnya yang lain ini. Makanya kalau kita lihat para sahabat Rasulullah itu kan seperti itu, ya. Ada satu sahabat ketika ikut perang bersama Rasulullah, itu beliau ini masih makan kurma, Pak. Ya, perang itu kan pasukannya ada yang maju, ada yang kemudian bersiap-siap. Yang siap-siap termasuk dia itu makan kurma. Kurma hanya beberapa dimakan. Lalu dia tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah kalau kemudian saya maju sekarang, nanti kemudian saya berperang, kemudian saya pukul lehernya musuh, atau kemudian saya terkena pukul terlebih dahulu sehingga saya mati, apakah nanti kalau saya mati saya bakalan masuk ke dalam surga? Ini pertanyaannya ngoten. Ya Rasulullah, kalau saya maju nih kira-kira kemudian takdirnya Allah saya mati, saya ini nanti masuk surga atau enggak ya Rasulullah? Kan pengen dipastikan gitu. Walaupun dia tahu orang kalau syahid mesti surga, tapi dia pengen jaminan dari Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, kamu kalau gugur kamu akan masuk ke dalam surga. Langsung kemudian apa? Kurmanya itu dilihat. Kemudian dia mengatakan, wahai kurma, kalau saya teruskan makan, maka saya akan tertinggal dari kebaikan, saya nggak jadi masuk ke dalam surga. Iya, kemudian apa? Setelah saya tuntaskan makan, saya maju, saya berperang, saya mati, surga. Atau kemudian ternyata saya tuntaskan makan, perangnya sudah selesai gitu. Nggak ada jaminan, padahal apa? Kurma hanya berapa? Tidak banyak, hanya beberapa yang dia ada di tangannya. Langsung apa? Kurmanya ini dibuang, tamengnya dibawa, pedangnya diambil, dia kemudian maju di medan peperangan, meninggal dia. Itu namanya mubadarah fil khairat. Jadi berlomba di dalam kebaikan. Itu para sahabat seperti itu. Makanya senada dengan itu Ibnu Athaillah itu pernah mengatakan, ya,
di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan bahwasanya ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min rusumatin nafsi. Ihalatukal a'mal, bahwasanya kalau kemudian hari ini kamu dimampukan oleh Allah melakukan kebaikan, kalau kemudian kamu mengatakan nantilah cek pegel engko ae lek wis ana koncone, nanti saja kalau saya sedang bersemangat, nanti besok, tahun depan dan seterusnya, ditunda. Maka kata Ibnu Athaillah, min rusumatin nafsi, padahal dia mampu, padahal kesehatannya ada, padahal sarananya ada, padahal dia tidak repot, maka itu tandanya dia sedang tertipu oleh waktunya. Jadi apa yang bisa dilakukan sekarang jangan ditunda. Itu ditunda-tunda, Pak. Apakah nanti akan terlaksana? Kemungkinannya jika nanti terlaksana tentu nilainya berbeda. Kan tadi masih semangat-semangatnya. Tapi kalau nanti sudah beda, nilainya sudah beda. Atau kemudian ditunda, besoklah, bulan depan lah, tahun depan lah, ternyata apa? Tahun depan, bulan depan sudah meninggal dunia, kan itu ya. Atau kemudian apa? Masih hidup tetapi kekuatan fisiknya sudah berkurang, kan, sehingga apa? Beda nilainya, kan. Makanya jangan ditunda-tunda, langsung bersegera melakukan kebaikan. Bapak Ibu jamaah sholat isya rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil daripada kisah atau hadis ini adalah rupanya Allah itu memilih Abu Dahda sebagai contoh kebaikan. Jadi adanya kulon jenengan malam ini bisa hadir di majelis ilmu, atau adanya jenengan bisa datang untuk melaksanakan sholat gerhana, atau adanya jenengan ternyata apa? Jenengan lewat ada kotak pembangunan, ada kotak sosial, ternyata kemudian pas ada uang, kemudian jenengan tergerak untuk memasukkan, atau kemudian jenengan dengar ada tetangga yang butuh bantuan diantar ke rumah sakit periksa umpama, atau kemudian dia punya kesulitan, akhirnya apa? Kita bantu untuk meringankan kesulitannya. Itu boten kemudian apa istilahnya itu? Boten kemudian tanpa rencana, Pak. Itu adalah Allah yang memampukan kita. Sebagaimana juga Allah kemudian pilih daripada hambanya orang yang dimudahkan melakukan keburukan, kemaksiatan. Ada juga kemudian Allah pilih daripada hambanya orang yang dimudahkan melakukan kebaikan. Ada orang yang kemudian apa? Lek teko, orang-orang yang ada di sekitarnya seneng. Kenapa? Karena orangnya baik, orangnya lembut ucapannya, senang nolong. Ada orang yang kemudian ketika dia datang kemanapun ada, orang-orang itu susah. Wis ndang kali, muga-muga ndang ilang, muga-muga ndang gak ono, kan gitu. Ada orang yang didoakan seperti itu. Nah, kalau kemudian kulon jenengan ternyata apa? Dimampukan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, artinya kita memang dipilih oleh Allah. Rasulullah mengatakan, inna minan nasi mafatihun lil khairi maghalikun lisyarr. Sesungguhnya sebagian daripada manusia itu ada orang yang Allah jadikan sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan, sebagai sarana munculnya kebaikan. Orang yang memang Allah pilih untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, yang memberikan manfaat kepada orang di kanan kirinya. Sebagaimana juga ada yang Allah tetapkan, Allah pilih sebagai sarana keburukan. Jadi kemana saja mesti melakukan kemaksiatan, membahayakan orang lain, itu ada. Wa inna minan nasi mafatihun lisyarr maghalikun lil khair
Fatuba liman ja'alallah mafatihal lil khair ala yadayhi. Maka beruntunglah bagi orang yang Allah jadikan golongan pertama. Apa? Hadirnya dia sebagai pembuka kebaikan, penutup keburukan. Wa wailul liman ja'alallah mafatihasyar ala yadayhi. Dan celakalah bagi orang yang ternyata Allah jadikan dia sebagai pembuka pintu keburukan, justru penutup pintu kebaikan. Makanya Pak, minta kepada Allah supaya dijadikan apa? Agen-agen kebaikan. Orang yang selalu melakukan kebaikan, yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, ya, yang bisa kita ambil daripada kisah ini adalah tentu saja tentang keutamaan sedekah. Keutamaan sedekah. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul, bertanya sahabat ini, ya Rasulullah, ayyus sedekah a'dhamu ajran? Ya Rasulullah, saya paham, saya tahu kalau orang yang sedekah itu pahalanya besar. Tapi ya Rasulullah, saya bertanya kepada jenengan, sedekah apa yang pahalanya paling besar? Jadi ini kalau ibarat pertanyaan, itu pertanyaan apa? Pertanyaan yang rakus. Jadi dia itu pengennya pahala, bukan pahala yang ringan-ringan. Kalau pengen dapat derajat yang tinggi, pahala yang besar, maka dia minta yang paling tinggi sekalian. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyus sedekah a'dhamu ajran? Kira-kira menurut jenengan sedekah apa jenisnya yang pahalanya itu paling besar dibanding sedekah yang lain? Nah, Rasulullah ketika ditanya seperti itu, jawabnya mboten sedekah sing paling akeh, mboten. Mboten kemudian dijawab dengan sedekah yang paling baru, mboten. Tapi justru Rasulullah itu menjawab dengan jawaban yang bisa kita lakukan. Semua orang bisa. Apa itu? Rasulullah mengatakan, anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun. Sedekah yang paling baik, yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah apabila engkau bersedekah dalam keadaan satu, kamu sehat badannya. Dua, sahihun, engkau dalam keadaan syuh. Apa syuh itu? Syuh itu pelit, gak gelem bagi. Jadi dia kalau punya harta dipek dewe. Di waktu yang sama, kalau ada keunggulan harta yang dimiliki orang lain, dia pingin untuk dapat itu. Jadi seakan-akan hartanya itu inginnya punya dia saja, itu namanya syuh. Jadi yang pertama dalam keadaan sehat, yang kedua dalam keadaan syuh, kamu pelit, gak mau bagi hartamu, pengennya dapat hanya untuk dirinya saja. Yang ketiga, tahsyal faqra, kamu takut miskin. Ya, wis kemudian sehat, hartanya banyak, pelit gak mau bagi, takut miskin. Watakmul ghina, dan kamu bercita-cita ngumpulin harta kamu supaya kamu jadi kaya, Yang terakhir, wala tumhil, dan kamu apa? Tidak menyanyiakannya. Ini Pak, kalau jenengan bayangkan ada orang yang kemudian dia punya hartanya dikumpulin, kondisi badannya sehat, dia pelit nggak mau bagi ke orang lain. Tujuannya apa? Supaya dia jadi kaya. Kira-kira kalau kita lihat orang seperti ini, hartanya diminta untuk sedekah, mau apa enggak? Wangel Pak, angel. Jadi kerja dikumpulno siang malam, ya pagi sore dikumpulin hartanya, nggak mau bagi. Bahkan untuk dirinya saja kadang dia pelit. Apa itu? Mestinya bisa beli pakaian yang bagus, dia beli pakaian yang sederhana. Saking apa? Saking dihitung-hitung. Kalau aku tuku kelambi sakmene kok hartaku kurang. Nah, itu namanya syuh. Saking begitunya. Kata Nabi, kok ada orang seperti ini, kemudian apa? Egonya dikesampingkan, tamaknya dikesampingkan,
pelitnya dikalahkan, kemudian dia ambil hartanya untuk sodako. Maka kata Nabi, itulah sodako yang paling besar pahalanya. Ketika nafsu pinginnya tidak mau keluar, tetapi kemudian apa? Imannya berkata, tahan, keluarkan. Karena apa? Karena dia yakin apa yang dikeluarkan itu sejatinya tidak hilang, hanya dititipkan kepada Allah. Beda Pak, lain cerita. Kalau kemudian kebalikannya apa? Kondisi badannya sudah sakit, pun mlebu rumah sakit Karangmenjangan, gagal ginjal, sehingga kemudian apa? Tiap 2 minggu Bang ya, cuci darah. Lihat orang di kanan kirinya sudah sakit, masuk ruang yang kemudian di kanan kirinya ini sebelahnya meninggal, kemarin sebelahnya lagi meninggal, pikirannya wis aku ini bakalan mati kan, ngoten ya. Orang kalau sudah kadar seperti ini terhadap harta itu masih nggak mikir kemudian untuk ngumpulin, ditumpuk-tumpuk, atau kemudian sudah nggak mikirin, sudah terbayang mati itu masih nggak ngumpulin uangnya, atau pikirannya justru wis aku sesuk kate mati aku tak sedekah sing akeh, pikir sing pundi. Yang kedua ya kan, itu kalau kondisinya orang sudah sakit, kemudian kondisinya sudah seperti itu, dia akan apa? Gampang saja. Kata Nabi, orang yang seperti ini kalau sodako ya tetap dapat pahala. Tapi karena memang dia sudah emoh, gak terhadap dunia, tentu beda dengan orang yang lagi seneng-senengnya, yang lagi pelit-pelitnya, kok kemudian dia mau sodako. Itu kata Nabi, a'adhamu ajron, yang paling besar pahalanya. Jadi seperti itu ya. Bapak Ibu jamaah sholat isya rahimakumullah. Yang keempat, kalau kemudian kita lihat tadi bagaimana kemudian kita diberikan gambaran, ternyata apa? Setelah Abu Dahdah ini bersodakoh, setelah kemudian menukar pohon kurmanya 600 buah, menukar kebunnya dengan mata airnya, dengan taman-tamannya, ditukar dengan satu pohon di surga, itu ternyata apa? Istrinya kita lihat kok nggih mboten cewek ya, kok nggih kemudian mboten marah sama suaminya, mboten kemudian protes sama suaminya, justru kemudian mengatakan, wahai suamiku, perdagangan, muamalah yang beruntung, muamalah yang laba, muamalah yang tidak rugi karena kita muamalah kepada Allah. Maka kalau kula jenengan kok dikaruniai istri kayak begini nih Pak, itu satu nikmat Pak. Satu nikmat. Rasulullah dalam satu hadis itu mengatakan, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 macam. Siapa yang Allah karuniai 4 macam ini, maka dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Uripe seneng, bahagia kalau dia punya 4 macam ini. Apa itu? Yang pertama Nabi katakan, antakuna zaujatuhu sholihah. Kalau kemudian dia punya istri, istrinya sholihah. Jadi suaminya kemudian, dek, tadi saya di masjid, kemudian kok ada pengumuman ternyata masjid mau meluaskan bangunan sekarang, sehingga apa? Membuka siapa saja untuk berderma, untuk bersodako. Kemudian istrinya mengatakan, yus gak apa-apa mas, ambil mas jatah yang kemarin itu mas, yang sudah kita kumpulkan. Kalau perlu gelang-gelang ini yang jenengan belikan ini, tak copoti semuanya, tak kasih. Seneng bukan? Alhamdulillah, terima kasih. Itu Pak, kalau punya istri seperti itu, punya istri yang solihah, ketika kemudian suaminya berangkat bekerja, ternyata istrinya itu amanah ya. Sebelum menikah, istrinya itu sudah punya kesepakatan dengan suaminya, nanya sama suaminya, mas, siapa yang kemudian orang-orang jenengan benci, siapa orang-orang yang jenengan suka. Nanti kalau jenengan itu suka orang-orang tertentu, nanti kalau dia masuk, kalau jenengan izinkan, saya masukkan rumah. Tapi kalau jenengan benci kepada orang-orang ini, walaupun kemudian dia punya perlu, saya tolak, pintunya saya tutup. Kemudian disebutkan ini.
Orang yang saya suka ini, yang saya benci ini. Istrinya kemudian siap laksanakan. Sehingga apa? Tidak masuk orang ke dalam rumahnya kecuali atas izin suaminya. Suami yang bekerja jauh, aman lah artinya, tentram, tenang kan gitu ya. Kalau hari-hari ini kan banyak beritanya ya, berita perselingkuhan dan seterusnya itu. Suaminya kerja jauh, 6 bulan tidak pulang atau belum pulang, belum ketemu dengan istrinya, ternyata istrinya main di belakang. Atau kemudian sebaliknya. Kalau seperti ini, mana ada keluarga yang tenang, mana ada rumah tangga yang bahagia, kan ngoten ya. Jadi antakuna zaujatuhu sholihah, apabila dia punya istri yang sholihah, dipandang menenangkan hati, ditinggal menjaga kehormatan dan harta suami. Yang kedua kata Nabi adalah wa auladuhu abror, apabila kemudian Allah karuniakan kepada dia anak keturunan yang baik, yang soleh dan solehah. Jadi punya istri yang solehah, kemudian punya anak keturunan yang solehah. Itu satu paket. Kalau pengen anaknya soleh, pengen anaknya solehah, maka hendaknya diperbaiki dari bapaknya terlebih dahulu. Jadi bapak yang soleh, ibunya terlebih dahulu jadi ibu yang solehah. Seorang tabi'in namanya Sa'ad bin Musayyab. Ini seorang tabi'in, Pak. Seorang tabi'in Sa'ad bin Musayyab, seorang ulama, seorang ahli fikih, ya, seorang yang zuhud, orang yang menjaga diri. Setiap ucapannya itu mustajab. Jadi kalau dia ngomong itu jadi doa, Pak. Itu Sa'ad bin Musayyab. Ternyata di balik Sa'ad bin Musayyab ini, bapaknya, Pak, itu punya keistimewaan. Apa? Bapaknya dulu itu seorang budak. Jangan sembarang budak ya. Budak itu ya apa? Statusnya lebih rendah daripada pembantu. Lek pembantu kan tasik apa? Dikasih gaji ya. Lek sakit masih diobatkan. Kalau pulang diberi sangu, itu kalau pembantu. Kalau budak itu seperti hewan, kerjanya dia, upahnya diambil majikannya. Itu budak. Nah, majikannya dulu ini punya budak. Budaknya ini dipeseni untuk jaga kebunnya, kebun buah delima, kebun buah delima. Nah, 10 tahun ini majikannya tidak pernah berkunjung. Satu hari berkunjung, kemudian majikannya bilang kepada budaknya tadi, tolong ambilkan buah delima. Diambilkan, dipetik, dikasihkan, dimakan. Kecut ini, carikan yang manis. Makanya apa? Dicari lagi yang manis, dikasihkan, dimakan lagi. Kecut ini, carikan yang manis. Sampai 3 kali, hingga kemudian majikannya marah. Kamu ini disuruh untuk nyari delima yang manis, kok bolak-balik dikasih yang kecut? Apa kamu tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana yang kecut, mana yang sudah matang, mana yang belum? Budaknya kemudian mengatakan, boten, saya itu tidak bisa membedakan mana delima yang manis, mana yang kecut, mana yang matang, mana yang masih mentah gitu ya. Majikannya kaget, loh, apa kamu selama 10 tahun ini saya peseni untuk jaga kebun saya, apa tidak pernah incip-incip kok? Kok yo gak ngerti delima sing manis, sing mateng ambek sing kecut, sing mentah yang mana? Kok tidak tahu? Kemudian budanya mengatakan, tidak pernah. Kan jenengannya pesen ke saya untuk jaga kebun, tidak untuk nopo ngincipi buahnya. Saya ditangkap lagi. Jenengan kan pesen ke saya untuk jaga kebunnya, jaga buahnya, tidak dipeseni untuk incip-incip buah. Sehingga apa? Walaupun ada buah yang kelihatannya sudah berubah warnanya, ya tidak saya incipi, saya tidak tahu ini sing manis, ini sing kecut. Kalau ada yang jatuh pun saya tidak makan, saya tidak tahu ini manis atau ini kecut. Majikannya ini kemudian kagum, ya, kemudian nanya, apa kamu tidak ingin nikah? Siapa yang mau dengan saya?
Siapa yang mau dengan saya? Maka kemudian dia tanya lagi. Ya, dia tanya lagi kemudian. Jika kemudian mau, maka saya akan carikan orang yang cocok denganmu. Maka kemudian dia mengiyakan. Akhirnya apa? Dinikahkan dengan putrinya, Pak. Jadi pembantu dapat anaknya majikan, kan? Budak dapat anaknya majikannya. Yang awalnya rendah status sosialnya, karena ketakwaannya maka menjadi naik derajatnya. Menikah, lahir anak namanya Sa'ad bin Musayyab. Makanya memang anak yang soleh, anak yang baik itu kalau dalam urutan hadis ini itu setelah zaujatuhu solihah. Jadi kalau pengen anak yang soleh, yang baik, ya orang tuanya, bapak ibunya harus soleh dan solihah. Yang ketiga kata Nabi adalah wa khulata'uhu solihin. Kalau dia tinggal di mana saja, kemudian dia punya teman, dia punya tetangga yang baik, punya tetangga yang soleh. Itu kata Nabi. Makanya Nabi itu kasih resep. Siapa saja yang mau bangun rumah, siapa saja yang mau milih tempat tinggal, maka kata Nabi, al-jar qoblad dar. Jangan lihat rumahnya tipe berapa, jangan lihat itu aksesnya ke tol itu cepat atau enggak, atau dia itu di tengah kota atau di pinggir kota. Jangan lihat itu dulu. Tapi kata Nabi, al-jar qoblad dar. Lihat sopo tonggone. Ngalek tonggone kemudian depan residivis, kanan bandar narkoba, belakang siapa lagi. Kira-kira kalau kita punya anak, seberapapun ketatnya, anak kita gimana, Pak? Kan anak kan nggak mungkin dikekang di rumah, pasti dia akan main di lingkungan. Maka kata Nabi, wa khulata'uhu sholihin. Orang walaupun rumahnya kecil, dia tinggalnya terpencil, kalau dia punya tetangga, punya teman yang soleh, min sa'adatil mar'i, maka hidupnya bahagia. Kemana-mana nggih, tonggone nggak ngerasani dan seterusnya, omongannya baik kita. Yang keempat kata Nabi adalah wa rizquhu fi baladi. Kalau kemudian Allah tetapkan rizkinya ada di kampungnya sendiri. Rumahnya mana? Sidoarjo. Kerjanya di mana? Di Sidoarjo. Rumahnya mana? Surabaya. Kerjanya mana? Di Surabaya. Rumahnya mana? Sidoarjo. Kerjanya mana? Di Riau. Jauh atau dekat? Jauh. Sehingga apa? Harus terpisah jauh. Dalam hal anak umpama, anak yang mestinya butuh figur bapak dan ibu, kalau orang tuanya jauh, yang didik cuma satu. Ya. Sedangkan anak apa? Butuh figur bapak, ketegasan, kedisiplinan, ketaatan, butuh sosok ibu sebagai kelembutan. Kalau pisah hanya dapat sosok lembutnya saja, ibunya saja. Jauh, belum lagi kemudian apa nanti? Kalau hidupnya jauh, terpisah, ibarat pengeluaran dapur, satu nomor dua. Dua Bang ya. Di rumah juga keluar dapur, biaya untuk di rumah. Yang tinggal jauh juga keluar biaya lagi. Dan belum lagi apa? Capek, perasaan dan seterusnya. Tentu berbeda dengan orang yang rizkinya didekatkan dengan tempat tinggalnya. 4 yang menurut Nabi, siapa punya maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Zaujatuhu sholihah, punya istri pasangan hidup yang solihah. Wa auladu abrara, punya anak yang baik-baik yang solihah. Wa khulata'uhu sholihin, punya teman, punya tetangga yang solihah. Wa rizquhu fi baladi, Allah dekatkan rizkinya dengan tempat tinggalnya. Bapak Ibu jamaah sholat isya rahimakumullah. Maka itu tadi beberapa poin yang kemudian bisa kita ambil pelajaran daripada kisah ini, hadis ini. Yang pertama adalah bahwasanya beginilah gambaran dari para sahabat ketika mengetahui kebaikan, langsung bersegera, tidak ditunda-tunda. Ya, ihalatukal amal, ya, kata Ibnu Athaillah, jika menunda-nunda inda waktil farah, di waktu longgar, itu adalah min rusumatin nafsi, tandanya dia tertipu oleh hawa nafsunya. Yang kedua,
tentu kemudian keutamaan sodakoh. Dan sebagaimana hadis Nabi, keutamaan sodakoh yang paling besar pahalanya adalah sodakoh di waktu badan sehat, di waktu kemudian hati pelit-pelitnya, dan dia punya keinginan untuk kaya, tidak mau dia berbagi, ternyata dikalahkan oleh imannya, dia ambil sebagian untuk sodakoh. Kata Nabi, itulah a'dhamu ajron, pahala yang paling besar. Yang ketiga, kalau kemudian kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, maka bersyukurlah. Itu artinya apa? Kita dipilih sebagai agen-agen atau orang yang mafatihul khair, pembuka pintu kebaikan, maghaliqus syarr, penutup pintu keburukan. Jangan menjadi sebaliknya. Yang keempat, hendaknya kemudian apa? Kita memohon kepada Allah supaya diberikan keluarga, khususnya pasangan istri yang soleh-solehah, yang senantiasa membantu kita di dalam kebaikan. Bapak Ibu jamaah salat isya rahimakumullah, mungkin demikian napa ingkang saged kula sampaikan sebagai pembelajaran buat kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kebaikannya semata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangan semata dari saya pribadi sebagai manusia. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.